wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah psikologi belajar. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan video simulasi tentang menumbuhkan motivasi belajar dengan menggunakan metode quantum learning. Quantum learning itu sendiri ialah pihak strategi petunjuk dari seluruh proses belajar dengan menggunakan ketajaman dan pemahaman serta daya ingat guna untuk membuat pembelajaran lebih bermanfaat dan menyenangkan. Baik, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan videonya berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen teman-teman terlebih dahulu ya, ada yang masuk atau apa ya. Pertama ini Ii Wahyudi, hadir. Kedua Edo Sari, hadir. Nea Landari, hadir. Sigit Makauni, hadir. Baik, terima kasih ya. Sepertinya nggak ada yang mau masuk nih, hadir semua. Baik, pada minggu lalu kita telah membahas tentang pembelajaran yang lain. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penumbuhan motivasi belajar dengan menggunakan metode quantum learning. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih ya pada kesempatan kali ini telah menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, selalu termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan selalu bersemangat. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan manfaat berkat dan lain sebagainya. Semuanya bisa berdiri sebentar. Sebelum kita mulai aktivitas ya, kita akan melaksanakan speaking ya. Itu berlas ibaratnya seperti game. Ada yang punya ide nggak? Gamenya apa gitu, apa yang mau ditampilkan supaya pelajaran kita lebih bersemangat gitu. Silakan, mungkin ada. Gimana nih, ada nih? Mau game apa, serah gitu ya. Main apa misalnya? Mungkin ini Bapak sendiri yang ngasihkan gamenya. Misalkan kan seperti yang pernah dilakukan di dalam kelas, Bapak bilang telinga, tapi yang Bapak tatap misalnya rambut. Ada yang puas atau enggak? Oh baik, terima kasih ya. Mungkin sebenarnya memberikan apa idenya ya. Baik. Gimana nih penjelasannya? Tatap telinga gitu. Misalkan saya bilang, oke, untuk memperencar otak kita, maka jika saya bilang pegang mata, tapi saya pegangnya tangan, kalau ada yang salah nanti gimana? Baik, mantap ya, apa idenya? Tuh, memberikan kecerdasan berpikir sebenarnya ya. Jadi silakan nanti dipahami apa yang disampaikan begitu. Nanti kalau misalnya ada yang salah, mungkin kita berikan apa ya. Untuk ya hubungannya lah caranya. Baik, kita mulai ya. Mulainya dari mana enaknya ini? Dari saya pertama ya, nanti bisa dilanjutkan bergiliran ya. Pertama, pegang rambut. Masih rambut lah. Tapi kan Bapak pegang telinga, bukan rambut. Iya, sebenarnya sih kalian itu bukan melihat, mereka mendengarkan ya. Masalahnya saya pegang rambut, ya saya pegang telinga. saya bukan telinga, jadi salah gitu nih. Jadi kalau
kalau misalnya kita Bapak menyampaikan pegang rambut, harus pegang rambut begitu ya. Kayak gini Pak, misalkan saya contohkan pegang rambut, tapi saya kan belum ini. Nah nanti kan ada yang pegang rambut karena dia mendengarkan Bapak. Berarti benar kayak tadi kan? Saya ngomong pegang rambut itu saya pegang telinga ya. Saya pegang telinga. Ini ada 3 orang yang salah nih. Maksudnya tuh gini, Bapak kan tadi ngomong pegang telinga, tapi kita tengok Bapaknya pegang apa? Misalkan rambut, ya kita pegang rambut, kita tengok Bapak dulu. Mohon maaf saudara Mea, setahu saya kalau permainan itu kita itu mendengarkan, bukan melihat. Ya tapi Contohnya saya seperti ini, saat contoh saya menambahkan ya, saya sebagai itu apa namanya, yang penunjuk, misalnya saya bilang, baiklah teman-teman hari ini kita akan melakukan sebuah permainan. Nah permainan di sini artinya kita mendengarkan, bukan berarti melihat. Misalnya saya mencontohkan sebuah permainan, ketika saya mengatakan pegang telinga, berarti saudara pegang telinga, saya kan sekedar penunjuk kayak gitu. Ya kalian mendengarkan, bukan mengikuti saya. Ini kecerdasan di otak ketika kita mendengarkan begitu, bukan yang kita mengikuti. ya silakan. Yang baik, Pak ada teknik ya. Sebenarnya begini ya saudari, benar apa yang dikatakan kita ini adalah permainan. Permainan itu sebenarnya ketika kita menggunakan pendengaran belum tentu kenyataannya seperti itu ya. Jadi di sini kita lebih menekankan kepada penglihatan. Jadi apa yang kita lihat itu yang kita rasakan seperti itu. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita disuruh megang rambut, padahal yang di depan itu megang kepala, berarti kan artinya cuman halusinasi ya, omongan saja begitu. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya itu ada di depan mata seperti itu. Paham ya? Jadi Anda mungkin nanti belum begitu memahami yang ya. Jadi kalau misalnya yang menyatakan yang memberi petunjuk itu cuma megang rambut padahal dia megang mata, artinya kamu tidak konsentrasi gitu. Mohon maaf. Ya, sebenarnya permainan diibaratkan seperti itu ya. Baik, kita mulai lagi ya. Mulai dari awal aja. Oh, baik, mungkin ya itu speakingnya ya kita cukupkan terlebih dahulu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tangan dulu kembali. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan dengan permainan sedikit yang akan meningkatkan semangat kita dalam pembelajaran kali ini. Adapun tujuan ya dari kegiatan kita ini agar teman-teman tidak berpikir apa gitu. Jadi kalau misalnya kita setiap yang dilakukan itu pasti ada tujuannya seperti itu. Pertama ini ada supaya terciptanya hubungan efektif sehari-hari. Ini mungkin bisa dilihat RPL-nya ya. RPL ini materinya sebenarnya. Kita ke RPL dulu baru nanti ke pokoknya ke berkesinambungan itu kadang RPL kadang materi begitu pun selanjutnya gitu. Pertama ini kita akan menyampaikan tujuan ya dalam pelajaran dalam kegiatan kita hari ini. Pertama itu supaya tercapainya kehidupan efektif sehari-hari. Sudah jelas ya ketika kita mengikuti kita belajar atau kegiatan apa yang disebut positif, maka nantinya akan tercapai intinya seperti itu. Sebenarnya peserta didik dapat memahami tentang cara menumbuhkan motivasi belajar, dan yang terakhir dapat berkembangnya dari pikir agar belajar semakin giat. Bisa dipahami ya untuk tujuan yang kita pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya kita ada langkah-langkah tugas dan tanggung jawab peserta didik selama mengikuti pelayanan dalam menumbuhkan topik pembelajaran ya. Seperti yang kita ketahui setiap pembelajaran itu kan kita sebenarnya sama-sama menghormati baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, dan nanti ketika ada yang berbicara maka yang lain mendengarkan. Begitupun selanjutnya, dan nanti akan terciptalah
memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Gimana, apakah sudah dipahami? Ada yang belum jelas gitu? Selanjutnya kita pada hari ini kan berbicara tentang menumbuhkan motivasi belajar dengan menggunakan teori quantum learning ya. Jadi di sini mungkin teman-teman masih bertanya ya, apa pembahasan kita kali ini? Pertama, di sini kita membahas quantum learning terlebih dahulu. Boleh dilihat di materinya ya, mungkin bisa dibaca sedikit-sedikit. Quantum learning itu adalah kiat tunjuk strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan lainnya, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning ini adalah salah satu teori yang ada di belajar Fuller. Jadi di antaranya itu ada quantum learning. Sebenarnya banyak ya teori yang lain. Ada accelerated learning, no teaching, active learning, kognitif, humanistik dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas quantum learning. Kenapa kita membahas quantum learning? Karena quantum learning ini dirasa bisa bermanfaat dan memberikan efek yang luar biasa pada peserta didik. Jadi begitu ya, kenapa kita menggunakan quantum learning. Mungkin ada yang belum paham mengenai quantum learning atau seperti apa, silakan. Baiklah Pak, di sini saya akan bertanya. Oh, Tadi silakan. Bapak mengatakan bahwa quantum learning itu adalah strategi untuk mempertajam pemahaman seorang mahasiswa. Nah, efeknya itu sangat baik untuk meningkatkan pemahaman pada siswa didik atau peserta didik. Nah, kalau sekedar teori, kami sebagai mahasiswa kan mungkin agak kurang memahami. Tetapi bisakah Bapak berikan contoh kayak gitu, bagaimana metode pembelajarannya? Mungkin kami akan lebih memahami. Oh baik, dari itu. Memang quantum learning ini adalah satu teori. Tapi sebenarnya ya, seperti yang saya sampaikan, tidak cukup ya dengan menjelaskan seperti itu. Harus didasari dengan contoh dan sebagainya, cek dan sebagainya, seperti itu ya. Sebenarnya quantum learning ini suatu model pembelajaran ya saudari. Karena ketika kita menggunakan metode ini maka sebenarnya akan lebih pas lah gitu dalam hal pembelajaran seperti itu. Jadi saudara menanyakan apa kiat-kiatnya ya? Iya. Contoh kayak gimana gitu Pak? Oh, bentuk Pembelajaran. pembelajaran. Iya, kayak gimana? Nah, sebenarnya pada kesempatan kali ini kita sudah memberikan contohnya ya, contoh quantum learning. Di mana contoh quantum learning itu kiat atau tunjuk cara-cara lah ya, cara-cara bagaimana sih kita itu lebih belajar lebih bersemangat, lebih termotivasi begitu. Misalnya kita belajar menggunakan quantum learning dengan judul besarnya misalnya menumbuhkan motivasi atau bersemangat dalam belajar. Jadi kita itu diberikan kiat gitu. Dan nanti sebenarnya apa pembelajarannya, apa kiat-kiatnya itu ada di tahap selanjutnya sebenarnya itu dari. Mungkin nanti akan kita bicarakan lebih lanjut ya mengenai kiat-kiat seperti apa motivasi belajar dan menggunakan metode ini. Bisa dipahami ya? Atau masih ada yang mengajal loh? Mungkin apa sembari waktu di dalam atau tidak apa ya? Selanjutnya tadi kita telah membicarakan yang membahas tentang quantum learning itu namanya teori yang ada di dalam ini. Dan nanti akan ada judul besarnya intinya itu menumbuhkan motivasi belajar dengan menggunakan metode ini gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman sekalian, apakah sudah bisa dipahami pelajaran kita yang telah dibicarakan?
untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman ya. Mungkin dari pembelajaran tadi kita banyak penjelasannya ya. Selanjutnya kita berbicara mengenai menumbuhkan motivasi belajar dengan menggunakan teori quantum learning. Jadi yang pertama ini kita berbicara tentang motivasi belajar. Mungkin saudara teman-teman sekalian bisa dilihat dari materinya ya. Di sini ada pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah pendorong serta merupakan motor penggerak yang mendorong seseorang dengan kemampuannya serta kesadarannya sendiri untuk belajar. Kegiatan belajar akan terjadi apabila seseorang memiliki motivasi untuk belajar. Motivasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik belajar. Jadi di sini seperti yang kita ketahui motivasi. Misalnya kita motivasi ingin kemana, misalnya ingin kuliah atau apa. Artinya kita di sana ada dorongan, ada tujuan. Nah, dorongan tersebut biasanya ada yang kita dapat dari dari dalam diri gitu ataupun dari luar diri gitu. Jadi yang mengenai motivasi belajar. Ada yang mau dipertanyakan mengenai motivasi belajar? Mungkin teman-teman ada yang memiliki motivasi sendiri gitu atau apa? Sebenarnya Pak, di sini ada yang saya tanya sedikit terkait dengan motivasi belajar. Menurut saya motivasi belajar ini kita itu dituntut untuk memfokuskan dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, kadang kita agak sulit untuk fokus tersebut. Misalnya kan ada gangguan, misalnya selalu dekat dengan gadget atau handphone. Bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Oh, baik, terima kasih ya saudara Sigit tanggapannya. Memang dalam zaman sekarang ya itu gadget sangat menjamur ya. Artinya dalam perkembangan gadget terkadang bisa menimbulkan efek negatifnya. Di antaranya seperti saudara katakan yaitu mempengaruhi proses belajar. Nah, ketika kita sering menggunakan gadget, maka yang terjadi proses belajarnya yaitu berkurang. Artinya apa? Artinya termotivasi belajarnya itu kurang. Ya, salah satu untuk meminimalisir lah ya kegiatan tersebut supaya walaupun perkembangan gadget semakin banyak ya, kita masih tetap termotivasi, yaitu diantaranya kita sering-sering membaca buku. Memang HP ini penting ya, tapi kita harus menilainya dari sisi baiknya. Kalau misalnya HP tersebut merusak pikiran kita atau mempengaruhi proses belajar, artinya apa? Artinya kita menggunakan gadget tersebut jangan terlalu berlebihan gitu. Artinya kita imbangi saudara antara menggunakan HP ataupun hal-hal yang lain gitu. Dan hal-hal lain tersebut lebih terpusatkan pada proses belajar agar motivasi belajar kita itu lebih naik gitu, lebih ditekankan. Mungkin seperti itu ya saudara. Mana ada tambahan lagi atau seperti apa? Ini Pak, kalau pengetahuan saya, apalagi saya sering perhatikan teman-teman itu. Nah, dalam kegiatan belajar itu lebih banyak menggunakan handphone-nya. Ya, seperti yang kita tahu banyak ya seperti itu. Jangan di tingkat perkuliahan, SD, SMP dan lain sebagainya, memang banyak. Karena mereka bersumbernya dari situ ya. Karena pola pikirnya mindsetnya dari HP seperti itu. Jadi mereka terpusat seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman saudara itu tidak terpusat dari HP, misalnya dia lebih menekankan ke saya HP ini sebenarnya untuk berinteraksi dengan teman yang lain gitu, atau menghubungi agar cepat gitu. Maka dia tidak akan menggunakan HP, tapi menggunakan buku ya, begitu. Jadi mungkin sudah pengaruhnya seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman saudara banyak yang menggunakan HP, mungkin kalau pikinya sudah ke sana ya. Sebenarnya jangan sih menggunakan HP. Nah, HP tersebut bisa
adiknya. Oh, baik. Baik teman-teman ya, saya sampaikan kembali dalam proses belajar ini kita sebenarnya sama-sama belajar ya, baik saya maupun teman-teman sekalian. Jadi artinya kita tidak usah lalu hafal gitu ya. Kita anggap ini belajar baik. Anggap semuanya hanya forum diskusi biasa gitu, atau seperti ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol santai. Jadi artinya kita sama bertukar pikiran. Artinya saya aktif, apa teman-teman kalian itu. Ini kita akan kembali. Di sini ada macam-macam motivasi belajar. Pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. X dan Y. Mungkin teman-teman sudah nggak lumrah lagi ya mengenai motivasi belajar ini. Jadi di sini ada macam-macam motivasi belajar saudara ini. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Bisa dilihat ya. Seperti yang kita ketahui, yang ini dari dalam ya. Motivasi yang timbul dari dalam individu. Misalnya motivasi tersebut bisa kita contohkan keinginan untuk memperoleh informasi ya. Jadi ketika kita dicontohkan seperti itu, ketika kita ingin memperoleh informasi, maka motivasi tersebut akan dapat. Misalnya kita mau mencari informasi tentang apa tuh, tentang beasiswa atau tentang bagaimana sih masuk perguruan tinggi. Artinya kita kan termotivasi untuk belajar. Akhirnya apa? Akhirnya timbul pembelajaran. Selanjutnya motivasi ekstrinsik. Kita contohkan motivasi dari luar ini seperti kita dalam proses belajar ya. Kalau dari luar ini sebenarnya dia menekankan setelah belajar. Misalnya kita diberikan ujian gitu, atau diberikan hadiah. Artinya apa? Ketika ujian tersebut dapat, maka kita akan termotivasi terus untuk belajar. Misalnya saudara sering mendapatkan penghargaan gitu. Kita nggak ujian. Nah, ketika ujian tersebut dapat, maka semuanya akan termotivasi secara terus-menerus. Gimana saudara ya, ada yang dipahami? Apa ada yang tanggapi atau siapa? Ya, paham. Selanjutnya di sini kita masuk ke fungsi motivasi belajar. Ya. Jadi para teman-teman sekalian ya, kalau misalnya dalam pelajaran kita ada yang mau ditanyakan, ya nggak apa-apa ya, lanjut saja. Artinya kita di sini penjelasan pertanyaan, mungkin nanti ada sedikit pertanyaan terkhusus ya. Tapi saya nggak apa-apa. Sekarang saya selesai berbicara, kalian mau langsung ditanyakan ya, terbuka saja. Selanjutnya di sini ada fungsi motivasi belajar. Pertama itu mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Artinya di sini mendorong timbulnya kelakuan. Ketika kita belajar, maka hal tersebut akan menimbulkan suatu perbuatan. Mungkin perbuatan yang baik dalam hal ini. Selanjutnya sebagai pengarah. Fungsi selanjutnya sebagai pengarah. Yang kita ketahui, belajar itu mengarahkan kita ke hal yang lebih baik. Misalnya kita sekarang dan ketika kita sedang melakukan proses belajar, maka nanti akan bisa menjadi luar biasa. Mungkin diartikan seperti itu ya. Artinya apa? Artinya ada proses pembelajaran di sana. Jika kita melakukan yang baik, maka kesempatan yang baik akan besar. Selanjutnya sebagai penggerak. Artinya dia ini sebagai motor atau mobil ya, untuk penggerak. Jika kita motivasinya tinggi, maka kesempatan untuk berkembang akan semakin tinggi gitu. Baik, untuk sampai di sini ya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau apa? Pada saudari Mea mungkin ada tanyakan kan? Atau seperti apa? Nah, udah paham, nanti jelaskan nggak paham. Selanjutnya di sini yang penting ya, ada cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama di sini ada gunakan metode atau kegiatan yang beragam. Ini yang terpenting untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu cara meningkatkan motivasi belajar. Gimana sih cara meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan metode sambil learning tadi ya? Seperti yang kita ketahui kan, sambil learning itu adalah metode kiat. Tapi di sini kita mengambil lagi anaknya, yaitu menemukan motivasi
motivasi belajar dengan menggunakan metode tersebut gitu. Gimana saudari Edo? Ada yang diperjelas atau apa sejauh perjalanan kita sampai saat ini? Yang pertama di sini kita menggunakan metode atau kegiatan yang beragam ya. Tentunya diskusi atau debat. Jadi dalam hal ini misalnya kita menggunakan metode yang beragam, artinya tidak monoton. Nah, ketika kita menggunakan metode beragam, maka proses belajar itu secara tersendiri akan meningkat, gitu ya. Selanjutnya menjadikan siswa atau teman-teman sekalian sebagai peserta yang aktif. Nah ini yang terpenting sebenarnya. Kita harus menjadikan siswa itu harus aktif ya. Tapi kebanyakan siswa tidak aktif dalam pembelajarannya, gitu. Jadi ada yang punya saran nggak? Bagaimana sih cara meningkatkan agar si siswa itu lebih aktif daripada apa pemberi materinya, atau gurunya, gitu. Mana lagi ada yang bersampaikan? Ya kalau saran saya dikasih apa ya, kasih presentasi atau hadiah, dan misalkan seorang siswa berhasil menjelaskan apa yang mau minta, jadi apa kasih hadiah gitu, begitu kalau menurut saya. Baik, benar ya. Ketika mau meningkatkan motivasi dikasih hadiah, artinya adalah dianggap pujian. Benar sih. Terkadang orang kalau misalnya dikasih pujian atau hadiah, maka dia akan lebih bersemangat dalam belajarnya. Banyak nyata seperti itu yang apa seperti yang saudari secara katakan. Selanjutnya buatlah tugas yang menantang, namun realistis dan sesuai, ini masuk akal ya. Artinya ketika mau meningkatkan motivasi belajar anak, maka kita berikan tugas yang menantang. Misalnya seperti anak perkuliahan ya, itu ada tugas akhir gitu, seperti skripsi. Artinya apa? Artinya tugas tersebut menantang. Tapi dalam hal menantang dia lebih bersifat sesuai dan masuk akal gitu, sesuai dengan ketentuan akademik yang mantap. Artinya apa? Di sana akan terjadi proses pembelajaran. Karena ketika hal tersebut menantang, maka bagi dia hal tersebut akan memberikan ilmu yang besar bagi dia. Artinya apa? Artinya meningkatkan pembelajaran bagi dirinya, gitu. Karena termotivasi ada tantangan seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya meningkatlah proses belajar pada dirinya. Selanjutnya ciptakan suasana kelas yang kondusif, saling menghormati. Sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya, kita belajar ini relax saja ya. Relax ya, yang lain berbicara, yang menggunakan begitu sebaliknya. Artinya semuanya tidak menjadi perdebatan atau apa, sehingga nanti menimbulkan suasana kelas yang kondusif. Selanjutnya hindari komentar buruk dan peduli sesama. Ketika kita dalam proses diskusi, maka seringkali terjadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya jika kita mengomentari pernyataan dari teman kita, misalnya kurang sesuai dengan kita, maka hindari komentar yang buruk atau komentar tersebut bersifat merendahkan dan lain sebagainya. Karena apa? Agar suasana kelas itu menjadi aktif, jadi enak gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan komentar yang buruk, maka nanti akan terjadi checklist setelah keduanya seperti itu. Dan selanjutnya itu hormati sesama ya. Yaitu memang hal yang paling penting sebenarnya ketika kita saling menghormati, maka semuanya akan enak. Artinya apa? Artinya ketika pertama dimulai pertemuan, maka kita sebenarnya harus saling mengenal terlebih dahulu agar proses selanjutnya itu lebih enak gitu ya. Mana teman-teman? Apakah yang ada tentang apa pendapatnya mengenai pelajaran kita yang tadi bahas ini atau apa? Gimana nih? Tadi yang terus silakan tadi apa pada tahap simulasi itu banyak tuh pertanyaannya. Sekarang kan Tadi sudah kita saudara. ya kasih sebenarnya kalau yang sudah ditanyakan, kalau belum sih sebenarnya bisa ditanyakan lagi ya. Jadi kalau misalnya
tuntas, pertanyaan baru. Gimana nih? Pelajaran kita pada hari ini. Gimana apa sudah ini? Sama begini? Belum. Baik teman-teman, apakah sudah paham? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Dan selanjutnya di sini ada indikator motivasi belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa indikator itu adalah tingkat keberhasilan sebenarnya. Jadi ketika indikator tersebut terpenuhi, maka pembelajaran tersebut boleh dikatakan berhasil seperti itu. Di sini menurut Uno dan Masri ya. Pertama ini adalah tekun. Artinya ketika kita mengerjakan suatu pelajaran itu harus tekun yang pertama. Tekun ya, tahu ya tekun ya. Dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama seperti itu. Artinya dalam waktu yang lama, maka kita disesuaikan pula dengan kegiatan gitu. Kalau misalnya tugas tersebut harus cepat diselesaikan, artinya apa? Artinya kita bekerja itu harus menggunakan waktu yang cukup lama atau terus-menerus. Selanjutnya ulat ya. Ulat ini menghadapi kesulitan di dalam putus asa. Banyak sekali teman-teman yang kita dapat ya, seringkali berputus asa ya. Misalnya kalau tingkat kemahasiswaan, tingkat mahasiswa ya, itu penyelesaian tugas akhir. Contohnya skripsi ya. Ketika skripsi misalnya kita melakukan pengajuan judul di dan sebagainya, maka seringkali mendapat tantangan ya. Misalnya judul ditolak, sering revisi atau perbaikan, maka terjadilah nanti putus asa. Maka bisa malah sebenarnya kita dituntut oleh tidak lekas putus asa. Selanjutnya tidak memperhatikan ya dorongan dari luar untuk berprestasi. Artinya di sini kita didorong dari luar untuk bermotivasi. Artinya jika kita melihat hal-hal yang di luar, maka hal-hal yang baik tersebut dijadikan motivasi agar kita lebih baik ke depannya. Artinya ini mengalami bahan jika mengalami diberikan. Misalnya sekarang ini dalam kelas 3 SMA atau SMA atau kelas 1 SMA. Ketika kelas 1 maka pelajaran tersebut masih umum, dan ketika lanjut kelas 2 biasanya kan nanti ada bidang masing-masing yang kita pilih yang diberikan seperti itu. Nah maka dalamilah bidang yang akan kita lanjutkan ini seperti apa. Misalnya kita mau mengambil IPA atau IPS. Artinya apa? Artinya pengetahuan tersebut akan kita pelajari terus menerus seperti itu. Terus selanjutnya di sini selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin. Nah ini indikator yang terpenting yaitu berprestasi ya. Jika kita misalnya dapat sering dapat juara atau kita lebih baik, dianggap berhasil. Mungkin itu ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Waktu sudah mau habis pula ini. Jadi kepada teman-teman dari penjelasan awal sampai akhir, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang ditanggapi, kritik, masukan, serta sarannya, silakan. Mana saudara Ji, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas semua? Ingin tanyakan Pak. Oh silakan. Tolong jelaskan untuk menciptakan lingkungan belajar yang fiktif dan berikan contoh. Oh baik. Jadi di sini saudara menanyakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif ya. Serta contohnya. Serta contohnya ya. Oh baik. Banyak hal yang perlu diperhatikan sebenarnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang pertama di sini, sebenarnya kita contohkan di dalam ruangan perkuliahan. Kita pertama itu ditempatkan tempat duduk yang rapi ya. Artinya apa? Artinya jangan terlalu belakang ataupun terlalu maju. Artinya kita dengan jarak antara yang peserta didik sama yang memberikan materi itu jangan terlalu jauh ya. Misalnya dalam ruangan ini ya, teman-teman jangan ada yang di belakang ya, duduknya. Artinya duduknya sejajar di depan. Ketika yang di depan sudah penuh, maka yang di belakang terisi. Artinya apa? Artinya pembelajaran gurunya tidak usah terlalu keras dalam berbicara, dan nanti akan menimbulkan suasana efektif seperti itu ya. Jadi pertama itu kita dari dalam ruangan terlebih
dahulu. Artinya dari tata tertib lah yang pertamanya. Begitu ya saudara ini. Untuk contohnya seperti kita sekarang ini ya. Tentunya sebenarnya kita sudah efektif sekarang ya. Kita duduk meningkat seperti ini tidak terlalu berjauhan dan mudah untuk menyampaikan. Mungkin itu gitu ya. Contohnya. Kan ada yang di lagi ke mana saudara ini. Baik. Bagaimana untuk yang lain, ada yang mau ditanyakan? Oh baik ya. Mungkin teman-teman sudah begitu memahami ya kurang lebihnya seperti itu. Harapannya mudah-mudahan semuanya bisa memahami pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang bisa memberikan kesimpulan ya terhadap pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan pembahasan pada hari ini. Baik dari topik pembahasan, menurut saya itu sangat penting karena hari ini menyangkut sebuah kesenangan bagi peserta pendidikan. Nah, untuk quantum learning itu merupakan hiat atau petunjuk strategi baik dari seluruh proses pembelajaran yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat peserta didiknya. Nah, hal ini digunakan pada tingkat kesenangan bagi peserta didiknya. Nah, quantum learning ini juga berfungsi untuk menumbuhkan motivasi belajar bagi peserta didiknya. Baik, mungkin itu saja. Oh baik, terima kasih saudara Yejo yang telah menyimpulkan ya, Pak, tentang pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Selanjutnya, saya rasa teman-teman sekalian ya sudah memahami dan ya berperan aktif lah dalam kegiatan belajar kita pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini lebih menyenangkan ya, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian akan lebih termotivasi untuk belajar ke depan. Yang baik, mungkin itu yang boleh sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan ini, kita berkata dengan doa gitu. Maka kita akhiri dengan doa juga. Jadi pada saudara ini kami persilakan untuk menutup kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, kawan, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama saya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya pada teman-teman sekalian atas partisipasinya kurang baik. Kita dilakukan dari awal sampai akhir. Mungkin yang lain kesibukan dan mohon maaf dalam penjelasan hari ini ya. Mungkin banyak kurangnya dan lebihnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.